Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Hoirunisa. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tarekat Ghair Mu'tabaroh, yaitu tarekat Siddiqiyah. Dalam presentasi kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah tarekat Siddiqiyah, silsilah tarekat Siddiqiyah, tokoh tarekat Siddiqiyah, dan juga ajaran tarekat Siddiqiyah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah tarekat Siddiqiyah. Tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu thariqah, yang artinya jalan, keadaan, aliran dalam garis sesuatu. Sedangkan Siddiqiyah artinya adalah kebenaran, yang mana tarekat Siddiqiyah adalah jalan untuk mencapai kebenaran ma'rifatullah dengan cara yang sebenar-benarnya. Faham Siddiqiyah adalah faham tasawuf di mana orang-orang yang selalu menjaga kebersihan jiwanya. Jiwa yang harus dijaga dan dibersihkan dari sifat-sifat kotor, tercela, tidak terpuji, bagaimana perintah Rasulullah yang benar-benar harus dihayati dan diresapi dalam kehidupan sehari-hari. Tarekat Siddiqiyah adalah salah satu dari sekian banyak tarekat yang berkembang di seluruh dunia. Tarekat Siddiqiyah berpusat di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan sudah menyebar luas di berbagai pulau seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, serta berada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Diceritakan bahwa tarekat ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Meski belum menggunakan nama tarekat Siddiqiyah, dalam buku sejarah tarekat Siddiqiyah, tarekat ini adalah sebab silsilahnya melalui Sayyidina Abu Bakar Siddiq RA, dan banyak diyakini bahwa ajaran tarekat ini berasal dari gelar yang langsung diberikan Nabi Muhammad kepada sahabat Abu Bakar, yaitu gelar As-Siddiq. Ketika Rasulullah menceritakan pengalamannya saat melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj kepada penduduk Mekah, pada saat itu kafir Quraisy mendustakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mempercayai peristiwa yang dialami Rasulullah. Tarekat ini mulanya muncul dan berkembang di negeri Arab, yang selanjutnya juga menyebar di negara-negara yang lain. Hanya saja seiring dengan perkembangan dan penyebarannya, nama Siddiqiyah sendiri telah mengalami metamorfosa sehingga pada perkembangan belakangan sudah tidak begitu dikenal. Untuk memperkuat pendapatnya, Kiai Mukhtar merujuk pendapat Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbil dalam kitabnya Tanwir Al-Qulub, yang dengan jelas menyebutkan bahwa silsilah tarekat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha sampai kepada Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami dinamakan tarekat Siddiqiyah. Jadi Siddiqiyah itu bukan nama ajarannya, tetapi nama silsilahnya. Dalam upaya mempertahankan eksistensinya, tarekat Siddiqiyah berusaha meyakinkan umat bahwa Siddiqiyah memiliki silsilah berupa susunan mata rantai yang menghubungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menurut mursyid, silsilah tarekat ini berasal dari Rasulullah melalui sahabat Abu Bakar Al-Siddiq, Salman Al-Farisi, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Siddiq, Imam Ja'far Al-Siddiq, dan Syekh Abu Yazid Taifur bin Isa bin Syarwasham Al-Bastami, hingga kepada Syekh Amin Al-Qurdi. Ia menerima silsilah tarekat ini dari gurunya, yaitu Syekh Syuaib Jamali. Perjalanan Kiai Mukhtar Mukti dalam menyebarkan tarekat ini tidak mudah. Beliau selalu mengalami berbagai rintangan yang cukup berat. Permusuhan dan fitnah dari pihak-pihak yang kurang suka terus bergulir. Mulai dari tuduhan tukang sihir, menyebarkan ajaran sesat, ajaran klinik, ajaran yang merusak Islam, dan lain sebagainya. Permusuhan dan fitnah tidak cukup dialamatkan kepada Kiai Mukhtar Mukti sendiri, bahkan murid-muridnya juga mengalami nasib yang sama. Tidak sedikit acara-acara pengajian Siddiqiyah didatangi aparat keamanan untuk dibubarkan karena mendapat laporan masyarakat yang kurang suka. Berbagai isu miring dan permusuhan ini selain berdampak negatif terhadap citra tarekat Siddiqiyah, juga membawa dampak positif. Dampak positifnya adalah nama Siddiqiyah cepat tersebar dan semakin dikenal banyak orang. Terbukti selama periode 1970 sampai 1980, pengikutnya sudah mencapai ribuan. Bahkan pada periode 1991 sampai 1996, jumlahnya jika ditotal sudah mencapai 1 juta orang.
Mereka tersebar di seluruh kawasan Nusantara dan mempunyai 40 khalifah. Sementara itu, pada tahun 2004, ketika terjadi Kongres Organisasi Sidikiyah, diperkirakan jumlah penganutnya sudah mencapai 6 juta orang dan khalifahnya 45 orang. Namun demikian, jumlah ini hanya sekedar perkiraan karena tidak ada catatan pasti yang terdokumentasikan. Jumlah tersebut diprediksikan terus meningkat seiring perjalanan waktu. Menjelaskan tentang tokoh tarekat Sidikiyah. Tokoh tarekat Sidikiyah pertama adalah Abdul Mukhti Mukhtarullah Al-Mujtaba. Syekh Muhammad Mukhtar bin Abdul Mukhti Mukhtarullah Al-Mujtaba adalah mursyid tarekat Sidikiyah. Tarekat Sidikiyah saat itu dipimpin oleh Kiai Muhammad Mukhtar Mukhti, putra dari pasangan Haji Abdul Mukhti dan Nyai Nasihah. Dahulunya Kiai Mukhti ini tidak menyukai pembelajaran apapun yang berbau tasawuf, namun lebih menyukai tentang fikih. Setelah lulus dari pesantren, ia berpindah ke Lamongan dan mengajar. Dari situlah ia mulai mengenal ajaran tarekat dari Syekh Syaib Jamali. Sekitar 5 tahun ia mempelajari tarekat, ia mendapatkan mandat untuk memberi ijazah tarekat kepada orang lain. Beliau mempelajari berbagai tarekat, namun tidak mendapatkan izin untuk mengadakan baiat kecuali tarekat Anfasiyah dan Sidikiyah. Karena pesatnya perkembangan kaum muslimnya memerlukan bimbingan pelajaran tarekat Sidikiyah, beliau sebagai mursyid mengangkat wakil-wakil yang disebut khalifah yang bertugas mewakili mursyid memberikan bimbingan pada murid-murid Sidikiyah di seluruh penjuru Nusantara. Khalifah pertama yang diangkat adalah Slamet Makmur sebagai murid yang pertama, kemudian Duhan Iskandar, Suyono Hasan Ahmad, Ahmad Syafi'in, Saifu Umar Ahmadi, Muhammad Munif, dan lain-lain hingga lebih dari 40 orang khalifah, yang mana salah satunya adalah Kiai Idris, pengganti dari Kiai Nurbey yang bermukim di dekat Lamongan. Berikutnya adalah silsilah tarekat Sidikiyah. Silsilah tarekat Sidikiyah melalui sahabat Salman Al-Farisi sampai pada Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbil dari kitab Tanwirul Qulub. Yang pertama, Allah Ta'ala, Jibril alaihissalam, Muhammad Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Salman Al-Farisi, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Imam Ja'far Shadiq, Syekh Abu Yazid Thaifur bin Isa bin Adam bin Sarusyan, Syekh Abi Al-Hasan, dan seterusnya. Kemudian, ajaran tarekat Sidikiyah. Ajaran tarekat Sidikiyah adalah yang pertama ada 8 kesanggupan pertama. Secara umum, dapat dikatakan bahwa 8 kesanggupan utama yang harus dinyatakan ketika ingin menjadi murid tarekat Sidikiyah merupakan ajaran dasar tarekat Sidikiyah. Maka jika ada calon murid yang tidak sanggup mentaati ke-8 sanggupan tersebut, ia tidak dapat diterima menjadi murid tarekat. 8 kesanggupan ini kemudian dijadikan ikrar yang seringkali diikrarkan pada acara-acara yang diadakan organisasi tarekat Sidikiyah. Pembacaan ikrar dilakukan untuk mengingatkan dan memantapkan anggota Sidikiyah terhadap komitmen mengikuti tarekat ini. Sanggupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sanggup berbakti kepada Allah Ta'ala. Kedua, sanggup berbakti kepada Rasulullah. Yang ketiga, sanggup berbakti kepada orang tua. Yang keempat, sanggup berbakti kepada sesama manusia. Yang kelima, sanggup berbakti kepada negara Republik Indonesia. Yang keenam, sanggup cinta pada tanah air Indonesia. Yang ketujuh, sanggup mengamalkan tarekat Sidikiyah. Yang delapan, sanggup menghargai waktu. Kesatuan syariat, tarekat, dan hakikat. Bagi tarekat Sidikiyah, kewajiban agama bukanlah hanya semata-mata berbentuk syariat atau fikih, tapi juga tarekat, yaitu tasawuf, dan juga hakikat. Dari ketiganya ini merupakan satu kesatuan. Hal ini pernah dikatakan oleh para sufi dahulu bahwa barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, maka ia sungguh telah fasik. Barang siapa yang bertasawuf dan tidak berfikih, sungguh ia telah zindik. Dan barang siapa yang berfikih dan bertasawuf, sungguh ia menjadi muslim yang sebenarnya. Amaliyah tarekat Sidikiyah. Selain ajaran-ajaran, tarekat Sidikiyah juga memiliki amaliyah yang harus dilaksanakan oleh para murid Sidikiyah jika sudah dibaiat masuk dalam tarekat tersebut. Di antara lain adalah yang pertama yaitu sholat. Dalam Islam, sholat adalah kewajiban yang paling dasar. Karenanya, sholat dikatakan tiang agama, amal yang paling utama, obat, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Sedangkan dalam pandangan ahli tasawuf, sholat juga dikatakan sebagai penyambung antara Tuhan dengan hambanya,
penyucian dari segala dosa, tempat tumbuhnya cinta kepada Tuhan. Berikutnya adalah puasa. Puasa yang dimaksud di sini bukan puasa bulan Ramadan, sebab puasa Ramadan adalah puasa yang sudah jelas wajib bagi orang mukmin. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa-puasa khusus dan puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi warga tarekat Siddiqiyah. Di antara puasa tersebut adalah yang pertama, puasa 4 hari sebelum melakukan baiat. Ketika seseorang mau melakukan upacara baiat sebagai gerbang memasuki tarekat Siddiqiyah, maka ia harus melakukan puasa 4 hari berturut-turut. Jumlah 4 hari mengandung maksud tertentu dan alasan tertentu, yaitu karena proses baiat adalah pengajaran zikir jahar la ilaha illallah yang apabila dipisah terdiri dari 4 kata, yaitu la, ilaha, ilah, dan Allah. Oleh karena itu puasa dilakukan 4 hari. Yang kedua, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka setelah Idul Fitri disunahkan untuk melaksanakan puasa 6 hari. Berikutnya puasa Tarwiyah 8 Zulhijjah dan puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah, ketika orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah haji, maka bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, menjelang puncak pelaksanaan ibadah tersebut disunahkan untuk melaksanakan puasa, yakni puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah dan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang berikutnya yaitu puasa Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang berada persis sebelum Ramadan. Berikutnya puasa Senin dan Kamis. Puasa ini tergolong dalam puasa mingguan sebab bisa dilakukan setiap minggu. Yang berikutnya yaitu zikir. Secara bahasa, zikir berasal dari bahasa Arab zikir yang artinya ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan ingat kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah secara berulang-ulang kali. Dalam dunia tarekat, zikir merupakan tiang yang kuat di jalan menuju Allah. Seseorang tidak akan dapat mencapainya tanpa mengingatnya terus-menerus. Berikutnya ada doa. Doa diartikan sebagai permohonan kepada Allah, karena doa itu dapat menolak bala. Secara jelasnya, sebelum para murid tarekat Siddiqiyah membaca doa-doa kausaran, ia diharuskan untuk suci dari hadas kecil maupun besar. Kemudian disunahkan memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang menutup aurat, dan menghadap kiblat. Bacaan-bacaannya adalah yang pertama, tawasul kepada malaikat, nabi, sahabat, wali, mursyid tarekat Siddiqiyah, dan juga kaum muslimin di penjuru dunia. Yang kedua, doa Jaljalut. Ketiga, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali, surat Al-Kautsar 7 kali, surat Al-Qadr 7 kali. Kemudian doa-doa salamun, kalimat la ilaha illallah paling sedikit 600 kali sehari semalam, dan doa penutup. Bacaan di atas hanyalah doa pokok yang harus dibaca oleh para murid Siddiqiyah. Untuk tambahan doa lain disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati bersama jamaah kausaran. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.